Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ranta Aksana Ramadan. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menuliskan materi pada video ke-11 ini, yaitu tentang apa kan? Fundamental. Ya, fundamental dalam bahasa C++. Oke, jadi pada video kali ini ada 7 daftar isi yang dimana yang pertama adalah if else, kemudian else if, else dan logika boolean. Kemudian yang kedua looking for, while dan iterasi array. Ketiga latihan program, rata-rata nilai dan tabel perkalian. Keempat perbedaan parameter B copy dan B reference. Kelima prototype fungsi dengan contoh. Keenam pemisahan berkas bab HPP dan CPP atau C++. Yang ketujuh adalah program modular sederhana. Oke, jadi yang pertama ini adalah if, else if atau else dan logika boolean. Percabangan mengarahkan alur program berdasarkan kondisi, yang dimana ada rantai if menuju else if menuju lagi else, mengevaluasi kondisi dari yang paling spesifik hingga default, sementara tipe ball menyimpan hasil logika untuk dipakai ulang. Jadi ibaratnya tuh tipe ball ini itu menyimpan logika untuk dipakai ulang. Misalkan apa ya, I lebih besar sama dengan sekian gitu, itu contohnya. Jadi menyimpan suatu logika gitu sebelum logika itu tercapai, maka dia akan mengulang. Gitu. Oke, konsep utama. Jadi setiap blok if ya dievaluasi secara beruntun sampai kondisi terpenuhi. Kemudian else menangani semua kemungkinan yang tidak masuk dalam kondisi sebelumnya. Kemudian ekspresi perbandingan mengembalikan nilai boolean sehingga bisa disimpan di variabel. Ini ada contoh kodenya dalam bahasa C++, yaitu if skor lebih besar if jika skor lebih besar daripada 90, maka keluarannya adalah grade A. Kemudian jika skor lebih besar daripada 75, maka keluaran adalah B. Kemudian jika skor lebih besar dari 60, maka keluaran adalah grade C. Kemudian jika tidak memenuhi 3 syarat di atas tadi, maka keluaran adalah grade B. Nah, kemudian boolean ini adalah lulus sama dengan skor lebih dari 60. Dari 60. Oke, keluarannya adalah status lulus, kemudian ditambah dengan lulus atau tidaknya. Seperti di sini. Jawabannya ya atau tidak itu hasil tergantung dengan hasil di sini. Jika misalkan nilai di bawah 60, maka keluarannya adalah tidak. Seperti itu teman-teman. Oke, bisa kita coba ini apa namanya jalankan. Dari sini. Nah, oke. Ini udah ada. Kita coba jalankan. Nah, di sini kita misalkan masukkan nilai 98. Nah, maka dia akan menampilkan grade A dengan status bahwa kita lulus ya, seperti itu. Kemudian bagaimana kalau kita misalkan submit bahwa nilai kita kurang dari 60, misalkan 48 deh. Nah, dia akan otomatis mengeluarkan output grade D dan status lulus tidak, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi looping, for while, dan do while, dan iterasi array. Oke, jadi loop memungkinkan eksekusi berulang. Nah, for, will, dan do will memiliki gaya evaluasi kondisi yang berbeda. Namun, semuanya dapat digunakan untuk menelusuri array. Konsep utama, for dipakai saat jumlah iterasi sudah diketahui.
sementara while memeriksa kondisi di awal cetakan, berhenti jika kondisi itu salah. Kemudian do while menjalankan blok dulu, baru memeriksa kondisi minimal sekali jalan. Gitu. Yang terakhir index right diakses konsisten. Jadi or misalkan ada f, jadi ini tuh indeksnya di setiap jenis loop gitu. Oke, ini ada contoh kodenya. Ini menggunakan for loop, ini while loop, ini do while loop. Oke, kita coba jalankan program ini. Oh ya, ini juga program menggunakan bahasa C++ ya. Let's go. Sorry, ada problem. Ini ada. Oh enggak, memang nggak bisa dijalanin ya harusnya, karena di sini kita tidak pernah menginput program apapun ke dalamnya. Jadi keluarannya pun hanya kosong. Oke, sorry ya teman-teman. Mungkin nanti kita gunakan contoh dari ketujuh program yang sudah saya buat. Sekarang kita lanjut dulu ke materi selanjutnya. Ini latihan program rata-rata nilai dan tabel perkalian. Oke. Di sini ada dua latihan utama mengenai perhitungan rata-rata menggunakan loop tunggal dan pencetakan tabel perkalian menggunakan loop bersyarat. Nah, yang pertama itu program rata-rata nilai, di mana input jumlah nilai n terlebih dahulu, lalu gunakan loop untuk membaca setiap nilai dan tambahan ke total. Nah, terakhir baru kita rata-rata dihitung dengan total totalnya. Oke, di sini kita coba jalankan program ini menggunakan bahasa C++. Apakah bisa? Atau ya, emang ya. Nah, kita gunakan yang ini aja ya. Nah, di sini kita coba misalkan masukkan jumlah nilai n yang akan dihitung. Misalkan jumlah n-nya ada 7. Oke. Nah, kemudian kita masukkan nilai pertama, misalkan kita masukkan 1, kemudian nilai kedua 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Oke, maka rata-rata nilainya adalah 7. Jadi cara pengerjaannya tuh, dia akan menambahkan semua jumlah dari 7 total nilai yang dia miliki, kemudian dia akan membagi dengan jumlah indeks yang ada di array ini gitu. Kita lanjut ke oh iya, sorry saya belum menjelaskan terlebih dahulu ini. Ini untuk iterasi. Nah, ini yang tadi untuk cek status lulus, kalian juga bisa lihat ini menggunakan bahasa pemrograman yang lain. Jadi di mana di sini tuh kita menggunakan hal yang sama, yaitu in score, kemudian masukkan nilai dan lain-lain. Kita bahas yang ini aja. Yang iterasi terlebih dahulu tentang for loop. Oke, di sini ada sebuah koleksi angka yang array yang mau kita cetak. Nah, di sini kita ubah dengan integer, kemudian array-nya tidak ada ini. Nah, ini baru isinya tuh 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, for loop ini
kerja dengan jadwal pasti. Jadi out in sama dengan 0, kemudian I lebih besar daripada 5, kemudian I plus plus, maka program itu akan mengulang hingga I lebih besar daripada 5 atau sama dengan 5 gitu. Kemudian baru pengeluaran akan berakhir gitu. Oke, di sini lanjut ke while loop. Itu kerja selama syarat benar di awal. Jadi eh, hasil while loop ini itu ketika I lebih besar sama dengan lebih besar dari 5, maka lebih kecil daripada 5, maka program akan terus berulang. Ini terus untuk memastikan ketika syarat kita terpenuhi atau dengan jadwal yang pasti. Sementara yang ini itu kita ketika syarat terpenuhi atau syarat tidak terpenuhi, maka dia akan berhenti. Mirip-mirip tapi agak sedikit berbeda sih. Oke, lanjut dengan dua loop. Kerja dulu baru cek syarat. Waduh, kayak pegawai swasta. Wah, makasih ya bang. Ini contoh sebuah Oh iya. Nah, do ke out sama dengan array J plus plus baru ini perulangannya. Jadi ketika J lebih besar daripada 5, maka program akan berhenti. Tapi di sini program akan eh, menjalankan program terlebih dahulu, baru dia akan mengecek hasilnya, apakah hasilnya lebih besar daripada 5. Jadi kebalikannya versi while loop, atau lebih tepatnya posisinya yang terbalik ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan materi selanjutnya, yaitu tentang tabel perkalian. Nah, di sini kita akan menggunakan dua loop bersarang yang menampilkan tabel x kali n kali n dengan loop luar menentukan faktor pertama, loop dalam mengalihkan dengan faktor kedua. Garis miring T dipakai sebagai kolom rapi. Oke, di sini kita menggunakan bahasa C++ lagi. Ini sebagai contohnya, yaitu integer n kemudian program akan tampilkan tabel perkalian hingga c-in atau c-input lebih besar mana n menuju n atau apa itu dibacanya lupa. For integer ini sama dengan 1, kemudian sampai menuju n. Kalau nggak salah tuh gitu ya. Jadi ibaratnya itu dia akan membuat membuat sebuah perkalian I dikali C. Ya, ya. Kita coba aja langsung diisi tabel perkalian. Oke, jadi di sini itu kita program akan meminta user mau bikin tabel perkalian sampai angka berapa, misal 10 kali 10. Oke, kemudian ini loop untuk baris di oh iya benar kan, I sama dengan 1, kemudian I sama dengan N. I lebih besar sama dengan N. Kemudian loop untuk kolom, dia jalan di dalam loop baris. Gitu. Jadi di dalam ini ada sebuah loop lagi. Nah ini kalian bisa lihat vokal cruel di sini. Oke, for integer J sama dengan 1, kondisi J lebih besar sama N, maka dia akan berhenti. Kemudian cetak hasil kali baris I dan kali kolom J, kalau sama dengan 1 dikali C. Kemudian ini buat dikasih jarak tab. Jadi ini tuh sebuah fungsi tab ya buat kasih jarak tab biar rapi. Setelah semua kolom dicetak, pindah ke garis baru ya. Kalau Terus. kita coba program ini. Terus. Nah, di sini kita contohkan 10 Terus. uh,
Terus. dua kali apa ya? Terus. Sprinter. Program akan Terus. mengetik 1 sampai Terus. 10 ke kanan, Terus. kemudian Terus. 1 sampai 10 ke bawah. Kemudian di sini dia akan mengalihkan misalkan ini dikali dengan yang Terus. atas adalah 4, Halo. ini dikali dengan atas adalah 5, Beneran suaranya? dan sampai seterusnya. Halo. Kan, bisa kalian lihat polanya itu Halo teman-teman. seperti ini. Apa udah segini aja? Kelihatan teman saya juga sudah mulai membuat video pembelajaran juga. Dulu. Apa besok aja lanjut. Dulu aja mau ini. Biar nggak ini, nggak. Biar saya takutnya saya keganggu. Ini perbedaan parameter. Oke, materi keempat adalah perbedaan parameter B copy dan B reference. Jadi, cara fungsi menerima parameter memenuhi apakah perubahan di dalam fungsi terlihat di luar. Kemudian salinan B copy tidak mungkin mengubah nilai asal, sedangkan referensi B reference langsung memodifikasi variabel asli. Jadi konsep utamanya itu void tambahan copy integer A. Contoh, menerima salinan sehingga A hanya variabel lokal. Sementara void tambahan referensi atau in dan A menerima referensi operator dan memastikan A menunjukkan ke variabel pemanggil. Kemudian gunakan referensi saat ingin menghemat salinan besar atau memodifikasi argumen. Oke, contoh kodenya di sini adalah void atau fungsi tambah copy integer A lebih besar sama dengan 10. Kemudian void fungsi tambah referensinya adalah A plus 10. A lebih besar referensi A ditambah 10. Kalau di terus gitu kan? Oke. Main. Oke, integer main atau ini. Sorry. Integer X sama dengan 5, maka tambah copy X setelah pas dari copy. Oke, kita coba referensi dari copy ini. Nah, ini versi ketika sudah saya ambil sebuah apa? Di sini kan masih dalam 10. Kemudian A plus, kita coba lihat di sini, ini plusnya kita hilangin. Karena jujur saya juga lupa itu plusnya buat apa. Jadi void tambahan copy A sama dengan 15, kemudian fungsi B reference A sama dengan 15, mengubah nilai asli. Jadi ini tuh untuk mengubah salinan menjadi nilai asli nggak kena. Sementara ini yang bawah itu mengubah nilai asli. Jadi ini untuk mengubah salinan, sementara ini mengubah nilai asli. Nah, X adalah nilai awal. X awalnya adalah 5. Sementara ketika kita belajar pada program tambah copy ini atau fungsi tambah copy ini, maka dia akan mengubah akan tetap karena yang diubah itu cuma salinan, jadi bukan nilai X asli ini. Sementara ditambah referensi ini, nilai X berubah menjadi 15 karena diubah adalah alamat aslinya. Ini contohnya kita jalankan. Nah, nilai X setelah B copy adalah 5, nilai X setelah B reference adalah 15. Itu teman-teman. Oke, kita lanjut. Di sini prototype fungsi dengan contoh. Prototype mendeklarasikan tanda tangan fungsi sebelum dipakai. Nah, hal ini memisahkan deklarasi dari implementasi dan menjaga compiler mengetahui fungsi yang akan dipanggil. Konsep utamanya itu yang pertama, prototype biasanya ditempatkan di bagian atas atau di header. Kemudian implementasi dapat berada di akhir file atau berkas terpisah. Kemudian pemanggil fungsi cukup menyertakan header karena compiler sudah tahu bentukannya.
Ini ada contohnya. Contoh kode menggunakan bahasa C++ juga, merupakan prototype in kali in A in B. Itu fungsi in apa fungsinya itu adalah kali. Ini implementasinya adalah A dikali B. Jadi apa ini namanya? Implementasi sorry apa ya? Buntutan dari fungsi itu apa? Buntutan, list, vector, array, copy, reference. Bukan. Oh, parameter. Nah, yang dimana parameter in di A kosong in B, kemudian A dikali B, jadi parameter A dikali parameter B. Oke. Di sini pemanggilannya adalah in atau x sama dengan 4 dan y sama dengan 5. Jadi parameter A sama dengan 4 dan parameter B sama dengan 5. Kemudian hasil akhir adalah fungsi kali x, y. Jadi nah ini bisa kita lihat x adalah 4 dan y adalah 5. Yang dimana parameter in A akan diganti oleh x dan parameter in B akan diganti oleh y gitu. Yang dimana akan menjadikan sebuah uh, fungsi perkalian gitu. Nah ini tambah ini sebuah prototype saja. Ini ada versi HPP. Kita skip dulu karena kita belum masuk ke. Kemudian ini ada pemisah berkas. Yang seperti kita lihat di sini ada pemisah berkas antara .hpp dan .c++, yang dimana header menyimpan deklarasi sedangkan file implementasi memuat definisi. Nah, pemisah ini meningkatkan modularitas, mengurangi duplikasi dan mempercepat kompilasi ulang. Yang dimana konsep utamanya adalah header atau .hpp ini berisi deklarasi fungsi, kelas, atau konstanta yang ingin dibagikan. Kemudian implementasi atau .c++ ini membuat kode aktual dari fungsi yang dideklarasikan. Ini konsep di pagar include kemudian tanda kutip header.http membuat fungsi siap dipakai di berkas lain. Jadi ini itu lebih buat untuk pemanggilan bahwa header.http ini itu bisa digunakan di berkas yang lain. Contoh implementasi nyata ada pada pasangan 06 fungsi prototype HTTP per si ini. Nah, di sini kita bisa lihat ada fungsi prototype. Deklarasi dan definisi kali serta 07 program modul. Ini itu bentuk contoh ya, program modular. Bisa kita lihat nanti. Deklarasi dan definisi tampilan menu, tambah, dan kurang. Di sini ada contoh kode yang dimana C++-nya atau header void tampilan menu ini tambah parameter in A, parameter in B, kemudian in kurang. Jadi ini tuh lebih ke sebuah kalkulator sederhana kalau dilihat dari sini ya. Karena juga akhirnya sudah bisa menebak ya. Dimana kalkulator sederhana ini tentang tambah dan kurang saja. Nah, kalian juga bisa lihat di sini program akan menghasilkan print out menu tambah dan kurang. Kemudian ini fungsi tambah, yang dimana fungsi tambah ini adalah ketika parameter A ditambah parameter B, sementara
fungsi kurang adalah parameter A dikurangi parameter B. Kita bisa lihat di sini fungsi prototipe-nya. Nah, ini ketika kita jalankan program sama fungsi prototipe ini belum penuhnya terpanggil harusnya. Nah, fungsi Oke. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Parwen Editing. Yang boleh mulai kan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nana Budaya, salam kebajikan, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua, teman-teman. Nah, kembali lagi nih di channel LD. Kalian tahu gak kalau misalnya udah ada tag ini kita mau ngebahas apa? Apa? Udah kedengeran? Nah, benar banget. Lagi-lagi kita bakal membahas tentang algoritma dan bahasa pemrograman lagi. Kali ini materinya tentang OP atau kepanjangannya adalah Object Oriented Programming. Apa sih itu OP? Jadi daripada kita lama-lama ngebahas yang gak penting, mending langsung aja kita ke si penjelasan tentang OP. Oke. Untuk menandakan Oke, ini dia. Kemudian yang kedua adalah penggunaan Apa itu OP? penggunaan dengan OP atau jika main mengunjungi Object Oriented Programming tidak adalah pesan error. cara coding yang super rapi dan efisien dengan benda-benda yang ada di dunia nyata sebagai dasar program kita. Ini modal buat utama kita buat bikin aplikasi yang besar dan kompleks. Nah, Itu sebenarnya belum secara narasi, kelas itu kayak desain atau cetak biru. Objek eliminasinya yang sudah jadi ini cetak biru itu. menggunakan Analoginya kayak gitu. ini. Kelas ada desain kue, sedangkan objek adalah kue yang sudah kita panggang dan bisa dimakan. Jika bahasa ini Itu analogi sederhananya biar kalian lebih terdengar. Nah, di dalam OP ini ada 4 pilar utama yang harus kita kuasai. Yang dimana yang pertama ada encapsulation, atau mungkin bahasa gampangnya itu seperti pembungkusan. Konsepnya itu seperti mengunci data dan akses melalui fungsi tertentu biar data itu nggak bisa diutak-atik sembarangan. Nah, analoginya kayak mesin ATM, kalian juga bisa tekan tombol, kalian nggak bisa lihat atau utak-atik perhitungan saldo di dalam mesin ATM-nya kayak gitu. Jadi kita nggak tahu gitu dalam mesin ATM itu si sistem ritmenya kayak gimana. Kita cuma dilihatin kayak cuma tombol-tombol sederhana aja. Misalnya ngambil uang di pojok kanan, misal nyimpan uang di pojok kiri. Sedangkan sistem di baliknya itu nggak dikasih tahu ke kita. fungsi pemanggilan ini. Encapsulation itu analoginya kurang lebih seperti itu. Lalu di nextnya itu ada inheritance atau bahasa gampangnya itu pewarisan, teman-teman. Di sini konsepnya sebuah desain baru bisa mewarisi semua fitur dari desain lama. Di sini fungsi Jadi kita tuh gak usah cari-cari baru lagi, kita bisa di sini. Analoginya generasi smartphone. Smartphone model baru mewarisi fungsi dasar dari model lama, misalnya SMS. Lalu ada fitur tambahan seperti tadi. Misal kayak fitur apa ya? Fitur iPhone deh ya, kita masuk teknologi kayak pakai iPhone lah, biar semua tahu. Input. Misal Dynamic Island itu kan dimulainya ada pada iPhone 15 Pro Max. Bisa iPhone 15 itu sudah pasti ada fitur Dynamic Island. Begitupun iPhone 16, iPhone 17. Pasti dia akan iPhone 15 ini mewarisi fitur dari iPhone generasi sebelumnya, yaitu iPhone 14 Pro Max. Seperti itu dalam analogi smartphone. Si inheritance atau polymorsism. Oke, selanjutnya ada polymorphism atau bahasa gampang yang bentuk banyak. Konsepnya satu nama perintah atau fungsi bisa memberikan aksi yang berbeda. Nah, analoginya kayak gini. Tombol rem sepeda, tombol rem belakang, tombol rem sepeda ya, tombol rem belakang, tombol rem depan, roda depan,